Mercedes, baby. Bedroom fully in a bando. He gon' make it flip, do it with no handles. Never switching sides, only switching angles. Ooh, we go crazy like Rambo. What it is, ho, what's up? Every good girl needs a little love. Every black boy needs a little love. If he put it down, I'ma pick it up. What it is, ho, what's up? Every good girl needs a little love. Every black boy needs a little love. If he put it down, I'ma pick it up. Halo guys, di sini kita lagi ada di Museum Kota Lama Semarang. Ya, di museum ini banyak edukasi terkait bagaimana sejarah pembentukan Semarang. Dan juga ini adalah salah satu museum interaktif yang ada di Kota Semarang. Stay tune ya. Di sini saya akan mendampingi pengunjung sekalian untuk berkeliling di area museum ini, yaitu selama kurang lebih 30 menit. Sekarang Pak sebelah sana masih ada. Jadi sebelum kita memulai tur di pagi hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa peraturan yang berlaku di museum ini, yaitu di antaranya yang pertama, Begitu pun kota Semarang yang muncul dan berkembang pesat sebagai sentral perniagaan kala itu di pusat Pulau Jawa, dengan sungai sebagai pusat dan moda transportasi utama. baik pengunjung sekalian, jadi berikut ini merupakan visualisasi dari sebuah sungai dan juga jembatan yang berada di kawasan Kota Lama Semarang. Jadi di kawasan Kota Lama terdapat sebuah jembatan yang namanya adalah Jembatan Berok. Dan jadi jembatan tersebut termasuk ke dalam salah satu bangunan cagar budaya karena dibangunnya itu sejak masa kolonial Belanda. Jadi sudah cukup lama sekali. Dan jadi untuk letaknya itu berada di dekat kilometer 0 Kota Semarang. Jadi sebetulnya asal usul dari nama Berok itu berasal dari bahasa Belanda, yaitu kata ruk yang artinya adalah jembatan. Meanwhile, hands up in the air, put your 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 hands up, 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 hands up, hands up, hands up. Cartel. Sekarang kita sedang berada di Museum Kota Lama. Museum Kota Lama terletak di Jalan Cendrawasih nomor 1A Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. Museum Kota Lama merupakan tempat wisata yang menampilkan sejarah Kota Semarang. Museum ini dulunya berdiri di atas lokasi yang merupakan air mancur Bundaran Bubakan Semarang. Tempat ini menampilkan sejarah Kota Semarang dari tahun 1547 saat kota tersebut berdiri, khususnya untuk perkembangan dan pertumbuhan kota ini. Keberadaan Museum Kota Lama disebut sebagai museum berteknologi imersif, artinya teknologi tersebut dapat membawa pengunjung seolah masuk ke dalam dunia nyata dan digital. Bagi pengunjung yang ingin menikmati Museum Kota Lama, hanya dikenakan biaya sebesar 10.000 saja. Dan juga Museum Kota Lama ini mulai buka pada pukul 9.00 pagi hingga 15.30 WIB. Nah, sekarang ini kita sedang berada di tempat yang dahulunya adalah tempat pemandian kereta, di mana kereta-kereta tersebut akan dibawa ke bawah dan akan dimandikan atau dibersihkan. Namun, sekarang tempat tersebut hanya dijadikan pajangan dan berisikan ikan-ikan hias saja. Nah, ini adalah salah satu contoh replika kereta yang dahulunya digunakan sebagai alat transportasi oleh masyarakat sekitar. I'm chasing fire when I'm running after you. You got that something that I never wanna lose. Nah, jadi semuanya kita sudah berada di Kota Lama Semarang. Nah,
Kota Lama Semarang ini terkenal sebagai ikoniknya Semarang. Nah, Kota Lama itu memiliki beberapa tempat bersejarah loh teman-teman. Nah, kita ambil contoh yaitu Gedung Marba. Gedung Marba dibangun pada pertengahan abad ke-19 dan Gedung Marba ini dibangun oleh nama pemiliknya yaitu Marta Berjunait. Nah, untuk Gedung Marba ini dibangun untuk kantor pelayaran dan toko dagang. Untuk toko pelayarannya yaitu bernama Kapal Laut, sedangkan toko dagangnya yaitu di Junait. Pipi berkata, ku inginkan. Siapa namanya? Di mana rumahnya? Tak perlu kau bicara, Dewa Dewi Asmara. Jadi kita sekarang lagi ada di Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat atau GPIB. Dulunya GPIB ini dibangun pada tahun 1753 oleh Portugis. Namun sayangnya pada tahun 1894 hingga 1895 gereja ini direkonstruksi oleh Belanda yang menyebabkan perubahan drastis, yaitu adanya tambahan 2 buah menara dan juga untuk atap dari GPIB sendiri ini berbentuk kubah setengah bola. Oleh karena itu, masyarakat sekitar menyebutnya dia dengan ada gereja bentuk ulang atau Heaven Kirk, atau ada juga yang menyebutnya dengan Protestant Kirk atau gereja Protestan, dan juga Couple Kirk atau gereja kembar. Lalu dalam bahasa Jawa sendiri, gereja beleduk ini, beleduk artinya dalam bahasa Jawa yaitu menonjol atau menggelembung. Hai, kita sekarang sedang perjalanan menuju ke Pasar Antik Kota Semarang. Bisa lanjutin. Kita harus ikutin keseruan kita hari ini. Kita mau kemana aja? Ya. Kita keliling Semarangnya dengan berjalan kaki. Ya, sehat-sehat. Ini mencerminkan sekolah sehat. Walaupun Semarang panas, kita tetap semangat. Nah, sekarang kita sedang berada di Pasar Antik Kota Semarang. Pasar Antik Kota Semarang adalah pasar yang mudah dijangkau dan letaknya yang sangat cukup strategis karena berada di kawasan wisata legend Kota Semarang, yaitu wisata Kota Lama. Pasar ini mula-mulanya berawal di pemikiran para pecinta barang antik dan tentunya kolektor barang jadul untuk memunculkan tempat berjualan barang-barang kuno di Kota Semarang. Banyak penggemar barang jadul itu pun setuju untuk membentuk lokasi khusus yang menjual barang antik. Pasar tersebut terletak di Galeri Industri Kreatif di gedung Perusahaan Perdagangan Indonesia. Cinta pandangan pertama. Pasar antik di Semarang sudah dibuka sejak 4 tahun silam, yaitu pada tahun 2018. Sudah cukup lama kan? Awalnya, pasar barang antik ini berada di samping Taman Sri Gunting. Terus karena penataan di Kota Lama, akhirnya di bulan Mei 2019, semua pedagang barang antik dipindahkan. Halo guys, kita sedang mengejar bis karena kan kita akan melanjutkan perjalanan kita mengelilingi Kota Semarang, yaitu menuju ke Lawang Sewu. Kita mau on the way naik busway. Ini kita start dari arah Penggaron atau dekat dari Paragon Mall ya. Untuk tiketnya sendiri harganya 4.000 itu sepuasnya. Kita berempat jadinya 16.000. Kita nantinya bakal turun di arah Pedurungan atau Lawang Sewu. Tapi dari Pedurungan itu nanti kita akan sedikit jalan untuk sampai ke Lawang Sewu. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Nah guys, kita OTW ke Lawang Sewu guys.
Untuk pembayaran tiket Lawang Sewu diutamakan menggunakan kris ya teman-teman. Ya, lalu guys, di sini kita sudah ada di Lawang Sewu ya. Dan untuk ini ada price listnya. Tuh, ada HTM untuk terusan anak-anak atau pelajar 20.000, dewasa mahasiswa 30.000, wisatawan asing 40.000, HTM imersif itu 15.000. Untuk Lawang Sewu beroperasi dari jam 9 hingga jam 6 sore. Ini sudah diberlakukan sejak 1 Juni tahun 2024. Yang ku rasa tepat untuk temani sekarang hingga aku tua nanti. Ingin punya rumah untuk tempat bermesra. Kau dipanggil ibu sementara aku ayah. Bertukar cerita di ruang keluar. Saat ini kita telah berada di Lawang Sewu. Lawang Sewu merupakan salah satu ikonik wisata di Kota Semarang. Lawang Sewu sendiri terletak di Jalan Pemuda nomor 160 Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. Bangunan ini memiliki desain berbentuk huruf L. Festival Literasi! Dan juga memiliki banyak sekali pintu dan juga jendela untuk sirkulasi udara. Masyarakat biasa menyebutnya dengan Lawang Sewu yang berarti 1000 pintu. Secara etimologis, kata Lawang Sewu berasal dari bahasa Jawa yang memiliki arti pintu 1000. Penyebutan Lawang Sewu didasarkan pada banyaknya jendela dan pintu yang terdapat di bangunan ini, walaupun jumlahnya tidak menyentuh angka 1000. Nah, sebenarnya jumlah Lawang Sewu itu tidak berjumlah 1000, namun hanyalah berjumlah 928. Hal tersebut dilakukan karena hanya untuk mempermudah pelafalan. Untuk Lawang Sewu tersebut, jumlah tanahnya sebesar 18.232 meter persegi. Untuk Lawang Sewu tersebut memiliki 2 lantai, dan Lawang Sewu biasa dikunjungi oleh banyak wisatawan dari luar negeri, luar kota, dan kota Semarang tersendiri. Dan untuk tiket masuk sebagai kami, pelajar, berharga Rp10.000 per orang. Halo semuanya, teman-teman, ada yang notice gak nih yang di belakang aku ini ada apa? Nah, teman-teman semuanya, yang di belakang aku ini namanya kaca patri. Nah, lukisan kaca patri ini dibuat oleh Johannes Laurens Schouten. Nah, jadi kalian udah lihat nih, lukisan kaca patri itu dominan dengan biru dan hijau. Nah, ini ada 3 bagian atau 4 ya. Berarti yang di sini ada yang kiri, lalu ada yang tengah atas, lalu ada bawah tengah, lalu ada kanan. Nah, kita mulai dari yang kiri dulu ya. Filosofi dari lukisan kaca patri yang bagian kiri itu adalah dedaunan atau keragaman flora fauna di Pulau Jawa. Jadi, flora dan fauna di Pulau Jawa itu dulu itu dieksploitasi dan diangkut menggunakan kereta api untuk dibawa menuju pelabuhan Belanda. Nah, selanjutnya ada yang bagian kanan. Bagian kanan itu menggambarkan kota Semarang dan Batavia pada zaman dahulu. Lalu ada yang tengah atas itu menggambarkan gambaran kota Semarang dan Batavia sebagai pintu masuk pelabuhan maritim di Pulau Jawa. Lalu yang tengah bawah itu menggambarkan 2 dewi. Yang pertama ada Dewi Fortuna, yakni Dewi Keberuntungan dalam mitologi Romawi. Juga Dewi Venus, yakni Dewi Kecantikan dan Cinta Kasih dalam mitologi yang sama. Lukisan tersebut menggambarkan bahwa Belanda selalu diberkahi keberuntungan dan diberikan kejayaan selama berada di bumi Nusantara, terutama perihal kereta api di Pulau Jawa. Nah, jadi makna keseluruhan dari lukisan kaca patri sendiri. Jadi disimpulkan bahwa keseluruhan lukisan yang terdapat di kaca patri dalam bangunan Lawang Sewu tersebut adalah Belanda yang digambarkan dengan simbol-simbol kota Amsterdam dan Den Haag. Terima kasih.
Halo guys. Duh, nggak kerasa ya, kita udah seharian keliling-keliling kota Semarang. Oh iya teman-teman, kita itu udah jalan-jalan kemana aja sih? Ya, yang pertama kita berjalan-jalan di Museum Kota Lama Semarang. Yang kedua, kita udah jalan-jalan ke Kota Lama. Lalu yang ketiga, kita udah jalan-jalan ke Pasar Antik di Kota Lama. Selanjutnya kita ke Paragon Mall Semarang. Dan yang terakhir kita berada di Lawang Sewu. Guys, jadi kita di sini ada di Transmart. Nah, tujuan kita ke Transmart ini kita mau ke rumah hantu. Nah, rumah hantu sendiri uniknya itu apa Kak Hana? Uniknya, jadi di sini tuh nanti kita drive thru. Kalau buat yang nggak bawa mobil itu kita bisa sewa mobil. Per mobilnya itu harganya 15.000. Itu nanti ada maksimalnya 10 orang. Nah, untuk tiket masuknya itu sebesar Rp45.000 per orang. Itu kita mengelilingi wahana rumah hantunya. Selamat menyaksikan ya. Lagi apa le ruangannya le? Mana sutane? Ayo nyanyi satu. Adalah kunci Iip Untuk kita menang. nggak bisa di video upload banget. Kok nyala? Kepencet. Bukan kita, woi. Rasa bedele. Bukan kita ya. Kemayu. Mas, skincare-nya apa, Mas? Kemayu. Di Sumatera. Ini di video kurang apa? Dari depan. Iki rintangan iki wis kayane wis sing dimaksud. Iki, Pak. Heeh. Nar enggak apa-apa, Nar. Halo, Mas. Yeay. Nggak dia coba. Di Rano kurang ajar gue. Make up kandelan, Bu. Make up kandelan. Kandelan, Mas. JEJM iki mbak akeh Pak Ana proteksine ning kene. Nar. Wes mudun rak kowe. Mudun itu gimana, Pak? Di belakang kunci. Itu. Wes bareng-bareng. Kaget. Enak ape kutiba lironi kowe. Ini baru cuma 15 promen. Mas.
Lek dinaren di Dinar. 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 Nar mlebu anar. Kita karun nar. Nar ambil kita karun nar. Ayo itu bang. Bos dampur nek karun. JJM JJM Udu JJM Iwa Buriko ya Allah Gusti. Nar di mana nar? Panas. Laskar Pelangi Takkan terikat waktu, bebaskan mimpimu di angkasa, Warnai bintang di jiwa. Salah. Dia apaan sih?